Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung channel ini Ustadz Kahfi Mengaji dengan subscribe, like, dan berikan komentar. Semoga bermanfaat dan semoga barokah. Amin ya rabbal alamin. Huruf nikah itu terdiri dari 3 huruf. Yang tiga-tiganya itu mempunyai makna yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah huruf nun. Nun kepanjangan daripada nikmat. Jadi orang yang menikah itu betul-betul mendapatkan nikmat. Saking nikmatnya itulah namanya surga dunia. Itu huruf nun ataupun nikmat. Jadi tidak ada orang yang bisa melebihi nikmatnya orang menikah. Sehingga yang dicari-cari orang di alam dunia itu yang paling utama adalah pernikahan. Belum bisa dibilang sempurna hidupnya kalau belum menikah. Itu huruf nun. Penjabarannya sangat panjang sekali. Cuman karena terikat dengan waktu, maka tidak bisa saya sampaikan dengan panjang lebar. Yang pada intinya adalah orang yang menikah yang dicari adalah sebuah kenikmatan, dan tidak ada nikmat yang bisa membandingin nikmatnya orang menikah. Kemudian huruf yang kedua adalah huruf kaf. Kaf kepanjangan daripada karomah. Jadi orang yang menikah itu betul-betul mendapatkan sebuah karomah yang sangat luar biasa. Kita lihat kedua mempelai ini duduk di atas pelaminan. Ya, yang paling mulia, yang paling tinggi, yang paling terhormat. Ya, sementara yang lain walaupun toh ini punya pangkat, punya jabatan, tapi duduknya biasa-biasa saja di tempat yang biasa, tidak bisa membandingi nikmatnya ataupun karomahnya orang yang menikah. Nah, itu sebuah karomah yang sangat luar biasa, kehebatan yang sangat luar biasa. Di antaranya karomahnya lagi dua jenis yang bertemu antara laki-laki dan perempuan yang tidak sama jenisnya, tapi bisa kumpul, bisa menyatu, bisa hidup dalam satu rumah. Ya, bisa mengadu kasih, bisa mengadu cinta, sehingga ini juga sangat luar biasa sekali karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian huruf yang terakhir adalah huruf ha, yaitu kepanjangan daripada hikmah. Orang yang menikah betul-betul mempunyai sebuah hikmah yang sangat luar biasa. Di antaranya hikmah yang didapatkan oleh orang yang menikah sebagaimana hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah aghadul basor, mampu memejamkan matanya dari pandangan-pandangan wanita lain selain istrinya, dan mampu memejamkan matanya dari pandangan-pandangan laki-laki lain selain suaminya. Itu diantaranya hikmahnya orang menikah. Kemudian watma'innul qulub, dan mampu menenangkan hatinya. Ketika kedua mempelai ini belum menikah, ya, maka hatinya masih gundah gulana. Walaupun toh bertahun-tahun berpacaran, ya, akan tetapi kalau belum menikah masih risau, ya, masih khawatir. Ya, sebelum janur kuning melengkung, ya kan, maka belum bisa mencapai sebuah ketenangan, masih ragu, jangan-jangan nanti diserobot orang lain. Ya, itu termasuk hikmah daripada menikah. Kemudian hikmah yang ketiga adalah wa'afidulil furuj, dan bisa menjaga kehormatan. Setidak-tidaknya seorang perempuan pergi kemana-mana karena ada suaminya, maka tidak gampang diganggu oleh orang lain. Kehormatannya tidak mudah direnggut oleh laki-laki lain. Begitu juga seorang laki-laki atau seorang suami ketika pergi kemana-mana bersama dengan istri, nah, maka kehormatannya juga terjaga. Nah, tidak gampang tergoda oleh wanita-wanita lain. Coba kalau nggak percaya dibuktikan. Kedua mempelai ini nanti setelah selesai akad nikah keluar kemana-mana, ya kan, nah, kemudian ketemu sama cewek misalnya di jalan, atau ketemu sama laki-laki misalnya di jalan,
Tentunya mereka tidak berani mengganggu, ya. Paling ya lirak-lirik gitu aja, nengok-nengok kok seperti itu, hanya seperti itu aja. Jadi hikmahnya sangat luar biasa di dalam pernikahan itu. Nah karena itu sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW bagi anak-anak remaja, ya, baik pemuda maupun pemudi, kalau mampu, kalau sudah mempunyai biaya atau mempunyai kekuatan untuk bisa menikah, maka secepatnya lah untuk bisa melaksanakan pernikahan. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai anak muda, kalau engkau sudah mampu, sudah kuat untuk melaksanakan pernikahan, maka bersegeralah untuk menikah. Pacaran tidak usah lama-lama. Sampai ada pacaran kok ada yang 2 tahun, 3 tahun. Nah, ini berapa banyak dosa-dosa yang dikerjakan ketika pacaran. Toh nyatanya walaupun pacaran bertahun-tahun belum tentu nanti setelah menikah itu awet. Ya. Ada juga yang baru kenal 1 hari, 2 hari, 1 minggu gitu saja, begitu menikah dalam kehidupan rumah tangganya bisa awet, bisa punya anak, masih punya menantu, punya cucu dan seterusnya. Tapi ada yang pacaran bertahun-tahun hanya untuk penjajakan, ya. Dalam hatinya untuk saling kenal mengenal, temu saling mengenal bertahun-tahun lamanya. Ternyata begitu sudah dilangsungkan pernikahan, ya, punya anak 1 cerai, ada yang punya anak 2 cerai, bahkan belum sampai punya cucu sudah cerai. Nah karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sungguh sangat luar biasa hikmah daripada pernikahan tersebut. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan ucapan hadzanallahu wa ikum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.